kirim tosan gitu. Oke lah, ada kawanannya. Kita ke kampus ada kan? Anak malas sih kirimnya. Makanya yang set lah. Ya, makanya set. Oke. Ini jadi pulang kan? Mau ke sini aja. Oke, Daniel. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Mawati. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat. Jadi PPT yang telah saya buat ini itu berjudul Pendekatan dan Metode Pembelajaran Seni Rupa. Oke, langsung saja saya mulai. Apa sih yang dimaksud dengan pendekatan? Nah, jadi pendekatan pembelajaran itu mempunyai lingkup yang lebih luas. Melihat pembelajaran sebagai proses belajar siswa yang sedang berkembang untuk mencapai tujuan perkembangannya. Model pembelajaran lebih sempit dari pendekatan pembelajaran. Melihat pembelajaran sebagai desain atau rancangan belajar untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang lebih spesifik. Metode pembelajaran lebih sempit lagi, berfokus pada proses belajar mengajar untuk bahan ajaran dan tujuan pembelajaran tentu yang lebih terbatas. Menurut Sukamadinata 2004. Dan selanjutnya itu ada pengertian metode. Nah, jadi metode pengajaran itu membicarakan bagaimana membelajarkan siswa sesuai dengan harapan-harapan dan mewujudkan perubahan positif. Metode merupakan kegiatan menata dan mengelola pelaksanaan pengajaran yang efektif yang melibatkan segala bentuk interaksi antara siswa, guru, dan sumber belajar. Nah, di sini ada metode pembelajaran seni rupa. Yang pertama itu ada metode pengajaran, hakikatnya itu merupakan penerapan prinsip-prinsip psikologis dan prinsip-prinsip pendidikan bagi perkembangan peserta didik. Nah, yang selanjutnya itu ada metode yang bersifat interaksi, edukatif, selalu bermaksud mempertinggi kualitas hasil, yaitu hasil pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, yang pertama itu ada metode ekspresi bebas. Dan dijelaskan di sini bahwa metode ekspresi bebas pada dasarnya adalah suatu cara untuk membelajarkan siswa agar dapat mencurahkan isi hatinya dalam bentuk karya seni rupa. Nah, jadi di sini dimaksudkan adalah dari metode ekspresi bebas ini anak itu melakukan sesuatu itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Contoh seperti ini. Kita waktu sekolah SD, SMP atau SMA itu pasti pernah disuruh oleh guru kan, oleh guru seni. Nah, jadi mungkin guru seni itu menyuruh kita untuk menggambar bebas. Nah, jadi maksud dari menggambar bebas ini adalah menggambar sesuai dengan imajinasi atau sesuai dengan kreativitas pada diri individu masing-masing. Nah, jadi seperti di TK, di sekolah PAUD itu juga, jadi anak itu diminta untuk menggambar bebas atau menggambar sesuai dengan apa yang ada di pikiran dan apa yang ada di dalam hatinya, gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada metode demonstrasi eksperimen. Yang pertama itu ada demonstrasi adalah kegiatan guru atau instruktur untuk memperagakan proses pembuatan suatu benda atau kerajinan. Yang kedua, ekspresi adalah eksperimen adalah siswa mencoba sendiri setelah memperhatikan suatu proses pengerjaan yang didemonstrasikan guru. Itu prinsipnya yaitu belajar, dengar atau lihat, kerjakan atau periksa. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu belum. Ulangi. Yang pertama itu ada demonstrasi, adalah kegiatan guru atau instruktur untuk memperagakan proses pembuatan suatu benda kerajinan. Contohnya seperti ini. Di TK, guru itu mengajarkan anak untuk melipat origami. Misalnya melipat origami
memperagakan dulu atau mencontohkan bagaimana seharusnya anak itu akan mengikuti apa yang telah guru lakukan sebelumnya. Yang kedua itu ada eksperimen, adalah siswa mencoba sendiri setelah memperhatikan suatu proses pengajaran yang didemonstrasikan guru. Nah, ini ada prinsipnya. Prinsip belajar itu ada dengar atau lihat, kerjakan dan periksa. Nah, tadi guru kan sudah mencontohkannya. Nah, sudah mencontohkan, sudah memperagakan. Nah, selanjutnya yaitu muridnya tadi sudah mendengar atau sudah melihat. Nah, selanjutnya murid itu akan melakukan atau mengerjakan. Dan yang terakhir adalah akan memeriksa. Nah, memeriksa ini bisa dilakukan oleh guru apakah sesuai atau masih ada kekurangan yang telah dibuat oleh anak-anak tersebut. Selanjutnya itu ada yang ketiga, yaitu metode mencontoh. Nah, mencontoh merupakan pekerjaan mudah dan ringan untuk dilakukan karena kurang menuntut keterlibatan rasa dan intelek. Yang kedua, mencontoh dalam latihan kerja praktek keseni rupaan yang melibatkan aktivitas mata, karena itu indera mata mendapat latihan yang pada gilirannya dapat mempertajam pengamatan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu metode mencontoh. Nah, metode mencontoh itu adalah metode meniru atau metode menjiplak. Contohnya seperti ini. Di sekolah pasti kita pernah melakukan metode ini. Itu metode mencontoh atau metode menjiplak. Karena mungkin kita merasa metode mencontoh atau metode menjiplak ini merupakan metode yang paling mudah. Karena cuma mengikuti atau meniru saja. Nah, ada metode ini bisa digunakan di anak usia dini, untuk kita mengajar anak usia dini. Seperti kita menggunakan kertas minyak. Kertas minyak itu kita letakkan di atas gambar atau diletakkan di atas kertas, dan anak itu akan mengikuti bentuk-bentuk yang ada di gambar tersebut. Nah, nanti setelah itu hasilnya akan terlihat apabila kita mengikuti secara detail atau mengikuti secara jelas, maka hasilnya akan serupa dengan apa yang telah kita contohkan. Yang keempat itu ada metode stick figure. Metode stick figure ini adalah penggunaan metode yang biasanya dipakai dalam menggambarkan adegan gerak atau action, yaitu manusia atau binatang. Yang kedua, itu kita menjelaskan permasalahan yang memerlukan sketsa dengan metode tongkat ini. Kita perlu menguasai dan mengenal bentuk dan kaidah anatomis binatang atau manusia. Yang selanjutnya itu ada metode global. Metode global pada pendidikan seni rupa biasanya digunakan pada awal belajar, yaitu menggambar bentuk. Tujuan utama penggunaan metode ini adalah agar anak dapat menangkap bentuk keseluruhan dari model yang disediakan. Menurut 1992. Yang terakhir itu ada metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok ini adalah metode kerja kelompok ini adalah metode kerjasama, ya, yang ada dua, yaitu metode group work atau kerjasama kelompok jenis paduan, dan yang kedua itu ada metode collective painting atau kerja kelompok jenis kumpulan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Hadi Hanjimi Dewi ingin bertanya. Tadi kan udah dijelaskan mengenai pengertian dari metode mencontoh dan juga contohnya. Nah, pertanyaannya, apakah kekurangan dan kelebihan dari metode mencontoh ini? Sebutkan, terima kasih. Baik aja, terima kasih.
Sama-sama. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya nanya. Tadi kan ada poin tentang metode group work and metode collective painting kan. Nah, terus di sini mau minta penjelasan antara keduanya itu perbedaan mereka berdua itu apa? Makasih. Ibil, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mulia Anggrani mau bertanya. Tadi kan ada dijelaskan metode kerja kelompok itu kan dibagi menjadi dua. Nah, metode yang sering dipakai untuk anak usia dini itu seperti apa? Dan contohnya itu bagaimana? Terima kasih. Baik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rahaja. Kejel. Apa? Di sini saya akan menjelaskan apakah kekurangan dan kelebihan dari metode mencontoh. Tadi kan sudah saya jelaskan, metode mencontoh ini merupakan pekerjaan yang mudah serta ringan untuk dilakukan karena kurang menuntut keterlibatan rasa dan intelek. Yang kedua itu mencontoh dalam latihan kerja praktek keseni rupaan melibatkan aktivitas mata, karena itu indera mata mendapatkan latihan yang pada gilirannya dapat mempertajam pengamatan. Nah, maksudnya di sini adalah dari kekurangannya metode mencontoh ini membuat anak-anak itu tidak kreativitas. Karena apa? Karena anak itu hanya mencontoh, hanya meniru, tidak sesuai dengan imajinasi anak tersebut. Itu kekurangannya. Nah, sedangkan kelebihannya, itu metode mencontoh itu dapat melatih aktivitas mata. Nah, karena ketika kita menjiplak, itu pasti kan harus sesuai nih dengan apa yang ada di gambar tersebut. Misalnya kita menggambar sedikit, habis itu kita lihat lagi gambar yang aslinya. Nah, itu bisa melibatkan aktivitas mata. Itu baik untuk untuk aktivitas mata gitu ya. Bagaimana Raja? Oke sih, bisa diterima. Terima kasih. Baik, sama-sama.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sabila Anissa, yaitu jelaskan perbedaan antara metode group work dan metode collective painting. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu metode group work. Nah, jadi metode group work atau metode kerja paduan ini adalah cara menggambar yang dilakukan oleh sekelompok anak dengan jalan menyempurnakan, itu dengan cara mewarnai, melengkapi gambar. Nah, jadi sebuah sketsa yang telah dibuat oleh anak atau seorang atau beberapa orang. Nah, karena ini kerja kelompok itu dilakukan oleh beberapa orang. Terus di sini anak akan diminta untuk menyempurnakan sketsa. Sketsanya itu anak itu bisa menggunakan bahan perwarna, misalnya dengan cat poster, cat air, cat akrilik. Nah, jadi maksudnya sketsa ini bisa jadi seperti gambar atau seperti apa ya? Contohnya seperti gambar lah ya. Nah, terus sedang kalau kerja panduan atau grup ini menggunakan kertas yang berukuran besar dan biasanya itu berukuran A2 420 kali 59 mm. Nah, jadi kalau kerja paduan grup ini menggunakan kertas yang lebih besar, misalnya berukuran A2 atau berukuran 420 kali 594. Nah, sedangkan metode collective painting ini merupakan salah satu metode yang diterapkan pada kegiatan berkarya seni dengan ukuran yang cukup besar yang direncanakan terlebih dahulu dan kemudian diselesaikan oleh sekelompok anak. Nah, terus collective painting ini bisa menumbuhkan kreativitas seni yang tercermin oleh hasil nilai elaborasi dan nilai emosional. Kalau saya lihat ini tidak terlalu menurut saya ya, kalau kerja paduan grup ini dan metode collective painting ini tidak terlalu jauh berbeda. Itu sama-sama menggunakan metode kerja kelompok ya, seperti itu Sabila. Bagaimana Sabila? Ya Ci, ngerti. Kasih Uci. Sama Sabila. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mulia Anggraini. Tadi Mulia itu bertanya tentang metode kerja kelompok seperti apa yang sering diajarkan kepada anak-anak dan contohnya metode yang diajarkan itu seperti apa. Menurut saya, metode kerja kelompok seperti apa yang sering diajarkan kepada anak-anak itu mungkin dua metode yang telah saya jelaskan tadi, yang tadi saya jelaskan kepada Sabila itu biasanya sama-sama sering digunakan, itu kerja paduan group work atau metode collective painting. Menurut saya itu sama-sama sering digunakan oleh guru. Tapi kalau seandainya yang lebih sering itu saya kurang tahu ya Mulia. Terus tadi Mulia juga bertanya contoh metode yang diajarkan seperti apa. Contoh metodenya tadi seperti menggambar, menggambar menggunakan menyempurnakan sketsa, atau biasanya kita meminta anak untuk menggambar. Misalnya itu kan ada gambar yang belum diwarnai, misalnya ya, gambar yang belum diwarnai, terus kita memberikan kepada anak untuk mewarnainya menggunakan cat poster, cat air, atau cat akrilik, seperti itu. Bagaimana, Melia? Oke, bisa diterima. Makasih, Ci. Ya, sama-sama.
mungkin teman-teman bisa menambahkan jawaban dari saya, atau mungkin teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari Mulia tadi, karena saya juga kurang paham dan kurang mengerti ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menambahkan? Mungkin teman-teman tidak ada yang menambahkan. Saya tutup presentasi saya hari ini. Semoga presentasi yang telah saya sampaikan ini bisa diterima dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, udah selesai 3 orang yang presentasi hari ini. Marilah kita tutup perkuliahan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.